Neneng, kamu teh ngapain nangis di sini? Jangan sok peduli ya kamu. Kamu sok-sokan nanya segala. Kamu tahu kan aku nangis karena apa? Pasti karena papi kamu ya. Saya lakuin ini teh buat kebaikan semuanya. Kamu bilang ini kebaikan. Gara-gara kamu, papi aku sekarang jadi kriminal. Dan aku harus menanggung sengsara dan malu. Coba sekarang, bisa nggak kamu bayangin hidup tanpa Bang Jejen? Bisa nggak? Cewek kayak kamu tuh emang nggak bisa dikasih hati, Alis. Sorry Alis, aduh, gara-gara mobil gua nggak bisa masuk jadi jalan kaki deh kita. Nggak apa-apa lah, santai aja. Jalannya ke pinggir, takutnya ada mobil lewat bahkan. Makasih ya. Aduh, sakit banget lagi. Makasih maksudnya udah geser saya ke sebelah kanan. Iya. Tapi maaf, tangannya boleh udahan nggak ya? Sorry, gua kelepasan. Terlalu kebawa. Gak nyangka saya tuh punya temen CEO. Iya lah. CEO doang. Modal dari bokap. Sebagai simbolik. Janji ya. Astaga, apa sih dosa aku sampai terus-terusan dapat cobaan kayak gini? Baru aja aku jatuh. Sekarang malah ngeliat mereka berduaan. Ya udah, kamu pulang hati-hati. Oke. Ini cewek emang gak bisa dikasih hati. Aku harus ngelakuin sesuatu. Ku titipkan rindu kepadamu. Udah so cantik, sampai mau ngambil Leo dari aku. Masih pamer suara dia yang gak seberapa itu. Lalu berhembus di setiap malam. Lis, Aduh, aku nih nggak bangun sih. Aduh, aku kan cuma bercanda. Lilis, bangun, Lis. Aduh, semoga nggak ada yang lihat aku dorong Lilis tadi. Udah malam, kenapa si Lilis teh belum pulang-pulang ya? Aduh, si Lilis gimana ya? Nggak ada keributan di kampung. Berarti harusnya aman-aman aja kan? Oh Leo, Iya. Pak, maaf Pak, dari tadi saya tunggu Bapak, soalnya ada beberapa dokumen yang harus Bapak tanda tangani. Taruh di ruangan saya aja ya. Baik Pak. Li. Iya. Mobil siapa nih, Li? Li. Ada dashcam sih, Li. Pasti di situ tersimpan bukti-bukti si Lilis, Li.
Iya bener-bener Im. Mobil siapa nih ya? Si Leon nelfon, angkat. Halo, Li. Gimana? Udah dapat info terbaru terkait Lilis? Ah, kebetulan Le, lu nelpon. Tadinya gue mau nelpon lu. Le, gue nemuin bayang si Lilis di jalan. Barang apa? Brosnya si Lilis. Bros Lilis? Le, tunggu. Kasih tahu juga ke Mang Deden. Tadi si Lilis ngechat gue, dia udah di jalan pulang, udah deket-deket rumah. Oke, Li, sebentar. Gua telepon Mang Deden dulu ya. Iya. Assalamualaikum Mang Deden. Li, kita harus cari pemilik mobil ini. Pasti banyak rekaman-rekaman di situ. Bener-bener Bom. Siapa tahu ini jadi petunjuk si Lilis. Kayak ini rumah banyak duitnya nih. Untung aja flash disk di dashboard mobil orang itu bisa gua pinjam. Jadi semua bukti-bukti akan terbongkar di sini dan semua akan terang benderang. Udah nggak sabar pengen lihat video isi flash di sini. Kok ada mobil ambulan parkir di situ? Lah, udah goyang. Kayak ada orang di dalam. Kosong, nggak ada orang. Waduh, tuh kan goyang kayak gempa. Lagi nyawa. Aduh. Mana si Lilis teleponnya tadi angkat. Saya tuh jadi khawatir. Mana si Lilis pulang? Man, balik kemana? Ini tadi kata orang bengkel, mobil ambulans saya hilang di parkiran. Hah? Hilang? Kok bisa hilang? Mobilnya kan parkir di sana. Lagian teh juga mati. Ya emang kayak gitu penyakitnya. Suka kelayapan sendiri. Udah emang, saya nyari dulu. Aneh pisan. Mobil kok bisa kelayapan sendiri? Kok itu ambulans? Waduh, jangan-jangan ambulans yang tadi gue lihat. Mobil hantu! Gue kan udah bilang, kalau trik ini tuh pasti berhasil. Pasti kampung ini tuh makin heboh, ya kan? Nah, yoi bro. Ya udah, sekarang waktunya kita maling rumah yang gue tandain abu-abu itu, oke? Astagfirullah. Kamu tinggal kenapa-napa? Hah? Gak perlu ke klinik lagi? Udah, enggak ada orang. Udah nggak apa-apa. Lilisnya juga apa. Kan sama Pak Dimas udah dibawa ke klinik. Hati-hati. Oh, Pak Dimas? Kamu jangan baik gerak dulu. Kamu baru aja sadar dari pingsan. Oh, jadi Pak Dimas yang nolongin saya? Iya. Dan untuk administrasinya saya udah urus semuanya. Dan nanti saya akan antar kamu pulang. Oh, tapi bagaimana bisa Bapak teh nemuin saya? Kan saya udah pulang tadi. Sudah. Kamu nggak usah baik pikiran dulu ya. Yang penting sekarang kamu sudah mendapatkan pengobatan dan kamu sudah pulih. Terima kasih ya Pak. Udah. Kamu kemana sih? Udah, kamu istirahat aja dulu di sini. Saya mau bilang makasih tapi... Udah. Kamu nggak usah baik tapi-tapian, nggak usah banyak pikir lagi ya. Sekarang kamu istirahat aja dulu, tenangin pikiran kamu.
Untung boy selalu ngawasin Lilis, jadi aku bisa gerak cepat tanganin anak ini. Kalau aku baik-baikin dia sekarang, siapa tahu suatu hari nanti bisa berguna buat kontrol Leo kalau Leo mulai macam-macam lagi. Ya Allah, alhamdulillah. Untung teh ketemu bos kamu. Apa teh nggak bisa ngebayangin kalau kamu nggak ketemu sama bos kamu? Iya, alhamdulillah. Udah apa nggak usah khawatir ah. Makasih ya apa tuh udah perhatian terus sama Lilis. Maafin Lilis, Lilisnya selalu bikin apa khawatir. Sama soal video itu Lilis mau... Usah tulis, nggak usah dibahas lagi. Yang penting teh kamu sekarang udah ada di sini, ya. Lilis minta maaf ya Pak. Lilis memang salah udah bohongin apa. Udah bikin apa kecewa. Tapi itu teh Lilis lakuin demi menjaga persahabatannya Lilis sama Neneng tadinya mah. Emang teh awalnya apa teh kecewa. Tapi apa pikir-pikir, itu teh karena apa takut kehilangan kamu. Lilis juga nggak mau kehilangan apa. Ini memang nggak adil buat kamu, Atulis. Apa seharusnya bisa jelasin kenapa ngelarang kamu ngejar mimpi yang satu itu? Tapi apa nggak sanggup? Karena kenyataannya sesungguhnya mungkin jauh lebih pahit buat kamu. Apa sayangnya Lilis teh kenapa jadi menangis? Udah atuh jangan nangis. Alhamdulillah kalau Lilis sudah ketemu Mang Deden. Mang Deden, salamin ya buat Lilis sama buat Jal juga. Dan Mang Deden juga sehat-sehat ya. Iya Mang Deden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu belum pulang? Papa ngapain malam-malam ke kantor? Ada urusan apa? Papa baru aja habis nganter Lilis. Tadi Papa nemuin Lilis pingsan di jalan. Papa ngapain Lilis? Pertanyaan macam apa itu? Kamu nuduh Papa? Kalau kamu nggak percaya silakan kamu tanya Lilis ya. Bukannya kalian berdua deket ya? Semalam lumayan bisa dapat TV sama laptop. Malam ini giliran rumah ini. Semoga aja lebih kaya dari yang kemarin. Li, sejak kejadian kemarin, Lilis nggak pernah balas chat gua, Li. Sabar aja, Le. Ini kan masih pagi. Ya si Lilis siapa tahu lagi masak. Atau enggak lagi manin si Jalu. Ngomong-ngomong soal kejadian Lilis, ku jadi inget soal rekaman dashcam mobil warga. Terus apa hubungannya sama warga? Si Lilis tuh kan kemarin pingsan. Nah, pingsannya itu di parkiran ada mobil. Nah, gue sempat copy tuh rekamannya. Cuma gue belum tonton. Ya, siapa tahu lah jadi petunjuk. Putar videonya, putar. Hah? Nancy! Astagfirullahaladzim! Astagfirullahaladzim! Ini siapa yang lempar batu kayak gini? Siapa ya? Kayak berani-beraninya. Lah. Iki apa? Dasar neneng kriminal.
Semoga Lilis laporin kejahatan kamu kemarin ke polisi. Walah dalah, siapa yang nulis? Aduh, apa kemarin ada yang ngeliat aku ya? Aduh, gimana ini? Hunti! Keluar, Teh! Keluar! Alah dalah. Udah Bang, tenang Bang. Gak enak di keluarga yang lain. Ngapain kamu teriak-teriak kayak gini? Gak punya adab. Saya nggak punya adab. Hah? Anak kamu yang tak punya adab sama keluarga saya? Kenapa dia sampai jatuhin anak saya sampai pingsan? Kenapa dorong-dorong anak saya sampai pingsan? Kenapa? Kang Deden, bisa ndak bicara yang pelan? Nancy ini kasihan loh, baru di blacklist. Saya terpeduli. Saya cuma peduli kenapa dia tega nyakitin anak saya, kenapa? Gak usah drama kamu, Den. Dulu waktu Lilis dorong Nancy, aku protes, kamu gak terima. Sekarang sudah imbang. Astagfirullahaladzim. Ini teh kualitas pemimpin di Kampung Kodok. Hah? Kualitas pemimpin yang bukan ngebelain korban, malah ngebelain pelaku kejahatan. Ngawur kamu, Den. Kamu samain Nancy anakku sama kriminal. Lawanmu itu aku, bukan Nancy. Udah, mas. Tenang, sabar, Bang, sabar. Di antara lelah dan riuhnya dunia, ada namamu yang selalu pulang ke kepalaku. Kamu bukan sekedar tempat singgah, tapi rumah yang membuatku ingin tinggal lebih lama. Bagus banget puisinya. Riz, katanya mau cuti. Nggak jadi, orang saya baik-baik aja. Ya, syukurlah. Oh ya, mengenai orang yang udah dorong lo, gue udah tahu siapa orangnya. Tapi lo jangan kaget begitu gue kasih tahu. Neneng kan? Tahu dari Ali? Bukan, videonya itu udah tersebar di satu kampung. Jadi saya tahu. Gimana sih? Padahal gue tuh udah janjian sama Ibom, sama Ali supaya video itu kekip, jangan sampai kesebar sama siapapun. Tapi yang lo lihat itu video yang dari dashcam mobil kan? Apa mungkin ya orang yang punya mobilnya yang nyebarin? Le, mukanya lu kusut amat sih. Kan lu udah jadi CEO, udah enak. Masih aja kusut muka lu. Gua tuh masih manusia biasa. Masih suka banyak pikiran yang berseliweran di otak gua. Dan saat ini cukup mengganggu. Pikiran apa lagi sih, Le? Pikiran si Lilis? Atau kepikiran bokap lu? Kalau masalah duit makan lu udah nggak mungkin. Gini, gue tuh masih kepikiran ya. Maksud gue, impian gue tuh kan jadi aktor besar. Lo bayangin, gue dari dulu selalu dapat peran figuran. Nunggunya lama, terus cuma diambil 1 scene, 2 scene, 3 scene paling banyak. Berbeda jauh sama
yang gue dapatkan sekarang gue dengan posisi begini menurut gue ya lebih worth it. Wah, susah sih, Le. Kalau lu udah kenal duit. Le, nih, gue jujur nih. Kalau lu stop syuting juga kagak apa-apa. Kagak ada masalah buat gue. Soalnya kan lu sekarang udah enak jadi CEO. Kalau syuting, wah banyak capeknya, Le. Udah lu mending jadi CEO aja. Cuma begitu. Gue kan lagi curhat, lagi butuh pendapat lu. Gue gak butuh dijilat sama lu. Dan lo kan tahu dari dulu tuh passion gue tuh berkarir di dunia acting. Cukup di dunia acting, itu mimpi besar gue. Ya, sekarang lu terus maunya apa? Naik level. Gue capek terus-terusan jadi figuran. Gue pengen berprogres, step up. Ya minimal supporting lah, yang sini lebih banyak. Dan ketika gue udah dapat itu, udah achieve. Iya, gue gak perlu lagi harus jadi CEO. Capek tau, Li. Hidup berpura-pura. Iya, Le, gue tahu. Cuma masalahnya, kalau lu syuting, pasti ada aja masalahnya. Lu disabotase sama bokap lu, entah apalagi. Mending jadi CEO, nggak ada masalah. Hidup enak. Gue juga capek jadi koordinator. Agen itu, kerjaan kadang ada, kadang enggak. Kalau jadi SP lu kan udah pasti jelas. Kerjaan pasti sebulan ada. Ini bukannya ambulannya kemarin gue liat jalan sendiri ya? Woi, rampok lu ya berdua ya? Kamu pasti rampok kampung sebelah yang lagi rame itu ya? Jangan lari. Kamu hadapan sama RT, kamu kodok sekarang. Masih muda udah jadi maling kamu. Aduh, iya, ampun Pak RT. Gini aja. Gimana kalau kita kerja sama? Apa maksudnya kerja sama ya? Saya nggak bisa disuap. Udahlah Pak RT, saya tahu Pak RT lagi butuh uang kan. Pokoknya aku nggak mau tahu ya. Papi harus bayarin aku sekolah acting biar aku bisa jadi artis. Aduh Neng, Papi itu kan sudah bilang biayanya itu kemahalan. Masa sebulan 5 juta? Aku nggak mau tahu. Pokoknya papi harus bayarin sekolah aku acting. Cari kayak duitnya di mana? Aku tuh juga kesel sama papi yang selalu dukung aku tuh setengah-setengah kayak gitu. Giliran aku nganggur, papi selalu sindir-sindir nyuruh aku nyari kerjaan, nyari kesibukan. Sekarang giliran aku mau niat acting, sekolah acting, papi nggak mau dukung aku. Gini, Pak RT. Pak RT tahu kan, RT kampung sebelah. Lihat sekarang kehidupannya. Udah bisa beli motor, beli mobil. Bahkan keluarganya umroh. Itu karena kerja sama-sama saya. Kalau aku jadi komplotannya dia, aku bakal dapat duit banyak. Kalau duitku banyak, aku bisa bayarin Nancy sekolah acting. Ini satu-satunya cara biar Nancy nggak marah dan anggap aku papinya yang terbaik. Gimana? Ya sudah. Tapi pastiin ini aman. Ya pasti aman lah Pak RT. Salaman dulu, deal. Deal. Oke. Nih. Ini uang mukanya aja udah banyak. Terima sebagai tanda kerja sama kita, oke? Nih uangnya. Besok kamu langsung daftar sekolah acting. Sudah, sekarang nggak usah sedih lagi ya. Makasih ya papi. Iya Neng. Aku sayang banget sama papi.
Action, Pak. Emang nggak benar tuh Pehali, seenaknya aja ngasih gua job figuran terus. Udah kelewatan ya anak beban ini ya. Dia masih aja terus bohongin aku dan dia masih aja terus syuting. Apa tindakan aku tadi bener ya? Apa aku ya iso disebut penjahat mergo wis nerima duit dari penjahat? Tapi aku yo seneng lihat Nancy bahagia kaya tadi nerima duit yang aku dapat. Iya. Dor, Kamu teh bikin saya kaget. ya makanya kamu jangan bengong. Ntar kalau bengong kesambet. Mau? Itu barusan. Hah? Saya lihat perampok yang lagi viral di kampung sebelah masuk ke kontrakannya apa? Serius kamu, Lis? Yang nginap di tempatnya Mang Deden, itu perampok? Saya teh bukan cuma melihat, tapi saya teh mendengar. Itu perampok lagi sama Pak RT. Wah, nggak. Ini nggak bisa dibiarin. Kita harus bertindak, Lis. Leo, kamu teh nggak boleh gegabah. Itu orang teh berbahaya. Nggak bisa kita teh sendirian langsung gerusak-gerusuk nyamperin ke sana. Udah laporin aja sama polisi sama pihak yang berwajib. Mas. Pak polisi. Pi, Papi nggak mungkin ngelakuin ini kan, Pi? Ini semuanya nggak bener kan? Saudara Jarot, silakan ikut kami ke kantor. Karena Anda sudah dilaporkan oleh warga Kampung Kodok. Kalau Anda bersama Saudara Herman, pelaku perampokan rumah. Dan ini surat penangkapan Anda. Mati aku. Ini pasti Leo sama Ali yang lapor. Pak, siapa yang melaporkan kakak saya? Kakak saya tidak mungkin berbuat seperti itu. Yang melaporkan Saudari Lilis. Emang nggak benar tuh Pehali, seenaknya aja ngasih gua job figuran terus. Udah gitu bayarannya kecil lagi. Li, ini bukan gue yang ngomong, Li. Gue nggak pernah ngomong begini. Ini mah editan AI. Zaman sekarang marak nih penipuan begini nih. Iya, Le. Tapi masalahnya orang-orang pada komen. Itu percaya. Itu video asli. Ya terus kan bukan salah gua. Kok nggak ada barang bagus yang bisa gua ambil ya? Herman? Pak Deden. Kamu teh ngapain di situ? Ini saya pikir tadi Pak Deden di dalam rumah. Saya mau pamit soalnya mobilnya udah selesai. Syukur alhamdulillah kalau udah beres mah. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Permisi. Mau kemana? Lis, ada apa? Kamu teh jangan pergi. Kamu teh kenapa nahan si Herman? Apa teh tahu tidak dia itu perampok. Ini teh Herman perampok yang nyalakain Bang Ibum. Herman, kamu teh nggak boleh pergi. Kamu harus bertanggung jawabin perbuatan kamu. Apa?
Halo? Halo? Jangan ikut campur kalau kalian nggak mau aku sakitin. Halo? Halo? Liz? Apa? Gue harus ke Lilis sekarang. Feeling gue gak enak. Le, gue ikut, Le. Le. Telepon lagi. Halo, Pak. Iya? Oh, kantor polisi. Iya. Saya ke sana, Pak. Siapa? Apa nggak apa-apa kan? Apa nggak apa-apa, Lis? Terima kasih, Pak ya. Sudah menangkap komplotan Herman. Tapi Herman belum ketangkep, Pak. Baik, kami akan menangkapnya. Pak, Herman, itu Pak orangnya, Pak. Kerja, Pak. Ayo, Pak. Lari! Woi! Wah! Sini lo, berhenti! Berhenti lo! Bangun! Pak polisi, tolong jangan bawa papi saya, Pak polisi. Papi saya nggak bersalah. Ini semua fitnah. Lilis itu bohong, Pak. Onti, tolongin Onti. Iya, Pak. Nggak mungkin kakak saya itu nggak amanah. Dia itu RT yang amanah. Dia mungkin dia kerjasama sama perampok. Udah deh, sebentar aja. Udah, ayo. Bu, Mas. Bu, tolong jangan halangi tugas kami. Nanti saja kita dengarkan keterangan dari Pak Jarod di kantor kami. Udah di, bawa dia. Tapi, Mas, Pak polisi, papi. Onti. Udah sabar. Udah. Jangan nangis. Nanti kita ke kantor polisi ya. Sabar. Le, lu gak kenapa-napa kan, Le? Aman, lo kayak baru kenal gua aja. By the way, makasih. Untung lo cepet dateng, jadi tuh orang ketangkep. Le, komplotan Herman sama PAT udah ketangkap sama polisi. Ini sekarang gua mau bawa Herman nih ke kantor polisi. Hati lo. Ayo, Pak. Ayo, jalan. Ayo, ikut. Apa teh benar-benar nggak nyangka si RT bisa kayak gini. Apa pasti sedihnya? Karena mau bagaimanapun, Pak RT teh sahabat lamanya apa? Iya. Apa teh benar-benar bingung kenapa dia bisa berubah. Sampai-sampai apa juga udah nggak bisa ngenalin dia lagi. Tapi alhamdulillah, syukur semuanya teh udah selesai. Leo, ini teh baju kamu kotor kenapa? Leo. Iya. Udah mendingan kamu salin dulu pakai baju mamangnya. Wah, jangan Mang Deden. Gak usah repot-repot. Apa? Atau mana mau Leo teh pakai bajunya apa? Ada baju apa teh nggak ada yang bagus. Oh, gitunya. Gak gitu, Lis. Shh, kamu ini mah. Ya udah kalau Mang Deden nggak ngerasa keberatan, boleh Mang Deden. Tuh mau. Kalau si Lilis ndak ngomong sama polisi ini ndak bakalan terjadi. Harusnya dia tuh ngomong apa kayak dulu sama kita. Nggak akan itu papi kamu di penjara. Oh, Onti bener. Ini semua karena Lilis. Lilis harus tanggung jawab. Oh, lele. Menikah sepisan pakai baju mamang kan? Kayaknya gue nggak perlu cerita dulu deh soal video AI itu ke Lilis. Takutnya yang ada dia malah khawatir nanti. Oh iya, Mang Deden. Makasih banyak ya udah mau minjemin bajunya. Ya. Sami-sami, atuh Leo. Bajunya teh buat kamu aja kalau misalkan kamu muat kayak gini. Kasep. Ya udah saya terima ya. Saya sekarang mau pamit Mang Deden. Iya. Lu kalau keluyuran gini, yang ada lu nyusahin orang, Bom.
Udah mending istirahat. Iya, ntar gue juga istirahat. Li. Gue nggak habis pikir sama Papi Rete. Kok dia bisa-bisanya kerja sama perampok? Walaupun dia sering ngancep pengen mencat gue, sebenarnya dia tuh orang baik. Apalagi waktu dia masih akur sama Mang Deden. Ya, Om. Itulah manusia. Bisa berubah dalam sekejap. Lu tahu kan, kalau udah urusan duit, gelap semua. Udahlah, nggak apa-apa lah. PAT di penjara, biar dia tobat. Lah, lu cengeng amat sih. Ya udah, ntar kita jenguk PAT. Bukan itu, Li. Nih, bibir sama mata gua ngebut. Gini doang. Lemah amat sih lu. Pokoknya dipukul doang. Lilis! Keluar kamu, Lis! Lilis! Lis! Ayo naon atuh teriak-teriak, Neng. Mendingan masuk aja ke dalam. Ayo. Enggak. Ngapain aku masuk? Suruh Lilis keluar sekarang juga. Lilis teh tadi lagi mandi. Kamu teh jangan teriak-teriak di luar, nggak enak dilihat sama orang. Bodoh amat. Lilis tuh nggak pernah suka ya lihat aku tuh bahagia dan sukses. Dia tuh udah ngerebut semuanya dari aku. Dari impian aku jadi artis dan merebut cintanya Leo. Astagfirullahaladzim, Neneng. Kamu teh kenapa ngomong begitu? Gak usah sok bijak ya kamu, Lis. Kamu tuh udah bikin aku kehilangan papi aku, tahu nggak? Kamu teh kenapa kira kesurupan? Mendingan sekarang kamu pulang, tenangin diri kamu. Lis, masuk Lis. Kamu pulang mendingan sekarang nenangin diri kamu. Neng. Lilis, aku bakal bikin kamu kehilangan semuanya kayak aku. Aku gak bakal maafin kamu selamanya, Lis. Dengarnya, saya teh benar-benar kecewa sama kamu. Mendingan sekarang kamu pergi dari sini, pergi. Mang Deden tuh nggak sadar ya? Keluarga Mang Deden tuh udah bikin hidup aku hancur. Terutama cewek munafik itu. Aku nggak akan pergi sebelum aku ajar Lilis. Nanti cukup. Kamu bener-bener ya? Hah? Papi kamu udah di penjara tapi kamu masih bikin ulah. Kang Deden, maaf ya. Nancy masih syok. Tapi dia keterlaluan. Pulang kamu. Pulang nanti bilang. Pulang. Kenapa ini semua harus terjadi kepada saya? Iya. Sakit ya, Do ya? Hah? Onti tega banget sih nampar aku. Ya gimana toh? Kan Onti terpaksa, Do. Tapi kan rencananya nggak sekencang ini, Onti. Ini tuh sakit banget, tau nggak? Iyo. Onti tahu. Ini kan biar mereka ndak tahu kalau ini settingan. Sini, tak sembuh. Udah jangan dipegang, tambah sakit lagi. Ini semua tuh gara-gara Lilis. Gara-gara dia aku kehilangan papi. Sekarang aku juga ngerasain sakit kayak gini. Dasar cewek bawa sial. Sayangnya Onti, udah ya Wes. Kita itu sekarang tinggal berdua. Pokoknya apapun yang terjadi sama kamu, Onti bakal lindungin kamu. Pokoknya sekarang ya, yang nomor satu adalah kita harus balas dendam sama Lilis. Kita balas lebih kejam dari apa yang telah diperbuat oleh Lilis pada kita. Tenang, Onti masih banyak idenya. Ya Allah, sepi banget sekarang Kampung Kodok. Bang Imam! Cecep! Yang habis pulang kampung. Bang Imam, gimana sehat Bang Imam? Saya dengar Bang Imam tuh masuk rumah sakit gara-gara berantem sama rampok. Gue nggak apa-apa, Cep. Tapi kalau begini caranya gue masuk kulit gara-gara lu nih.
Maaf Bang Ibom, saya teh khawatir sama Bang Ibom. Bang Ibom, nih saya teh bawa oleh-oleh dari kampung buat Bang Ibom, anak sama istri Bang Ibom. Wah, makasih Cep ya. Sama Bang Ibom. Iya, ngomong-ngomong gimana ambu lu? Udah sehat? Alhamdulillah Bang Ibom, ambu teh udah mendingan. Sebenarnya saya teh masih pengen lama di sana. Cuma saya teh khawatir sama Bang Ibom sama Papi Rete. Gue juga gak nyangka, Cep. Gak habis pikir kok bisa-bisanya Papi Rete kemakan sama komplotan tuh perampok. Iya Bang Ibom, Cecep juga gak percaya. Coba aja kalau si Nancy yang gitu, Cecep yang percaya. Udah tuh Bang Ibom teh jangan sedih terus. Kan sekarang ada Cecep yang bantuin keamanan kampung Kodok. Makasih Cep ya. Sama-sama. Makan nih Bang Ibom. Iya. Nancy, gimana penampilan ontimu ini? Onti mau kemana pakai dandan segala? Mau ke rumahnya Kang Deden. Gimana? Onti udah kayak tante-tante yang suka ketemu Kang Deden ndak? Yang sering barengan Kang Deden. Hah? Maksudnya Bu Sarah? Ih, ngapain Onti ngikutin gayanya dia? Onti suka sama Mang Deden? Ih, ngapain sih suka sama apaknya Lilis? Kayak nggak ada cowok lain aja. Shh, dengerin dulu Onti itu mau sama Kang Deden itu demi kita. Kalau nanti kalau Onti ya udah sama Kang Deden kan lebih enak loh nyingkirin si Lilisnya. Tapi kan nggak mesti pacaran sama Mang Deden juga kali Onti. Piye toh iki udah ngerti yo. Kalau Onti udah barengan sama Kang Deden, udah gitu bersuami kan Kang Deden yang walaupun juga dia itu grand flag, tapi kan permasalahannya itu di si Lilis. Ya udah, kita pisahin tuh si Lilis sama Kang Deden. Nah, kita bisa menyingkirkan si Lilis. Ya udah deh, terserah Onti deh. Yang penting itu anak bisa lenyap biar aku bisa bahagia. Termasuk bahagia juga sama Leo. Le, gawat Le. Itu video yang viral lu saudara tahu, dia maya-maya ke gua. Terus gimana, Li? Yang gua syuting kemarin kan jadi tayang dong. Nah, adegannya di-cut dan sutradara nggak mau pakai lu lagi. Bukan cuma itu doang. Project yang kita udah deal, itu semuanya di-cancel. Ya udahlah, Li. Mungkin gua memang mesti rehat dulu dari syuting. Udah tenang-tenang lu, jangan panik. Kita sama-sama mikir cari solusi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lastri. Ini aku bawain makanan buat Kang Deden nih. Makasih ya. Waduh. Kamu tuh habis kondangan. Enggak kok. Orang aku dandanan aku ini kan tiap hari ya seperti ini. Kok kondangan? Kang, aku kepikiran soal Nancy kemarin. Pasti Kang Deden kesel kan sama Nancy. Tapi aku berharap Kang Deden gak benci sama Nancy. Ya, Nancy itu kan masih syok karena papinya masuk penjara. Tapi asal Kang Deden tahu, Nancy sama aku itu ndak ada hubungannya sama Kang Jarot Iya Tri, saya teh ngerti. Emang semuanya salah si Jarot sih. Nggak peduli sama kalian berdua. Kang, jujur aku itu sekarang sedih banget. Sekarang ini aku harus jadi orang tua tunggal buat Nancy. Ya, jadi single mom. Walaupun Nancy ponakan aku, tapi aku udah anggap dia jadi anak aku sendiri, Kang. Sabar ya Trinya. Saya tahu kalau kamu teh sayang sama si nenek. Makasih, Kang. Berasa dunia milik berdua, yang lain kontrak. Kamu teh jangan salah paham dulu atuh, Bom. Kamu teh kesini mau ngapain? Mau ngopi, Mang. Udah sebentar saya bikinin dulu ya.
Iya, makasih Mang ya. Nanti. Ibam, kamu itu datangnya enggak tepat waktu, ha? Ibam, kamu. Enggak usah ketawa, enggak usah ketawa. Neneng, kamu teh ngapain nangis di sini? Jangan sok peduli ya kamu. Kamu sok-sokan nanya segala. Kamu tahu kan aku nangis karena apa? Ya Allah, Neng. Pasti karena papi kamu ya. Soal papi kamu teh saya minta maaf ya, Neng. Saya nggak bermaksud dan saya juga bukan berarti nggak mikirin perasaan kamu. Tapi saya lakuin ini teh buat kebaikan semuanya. Kebaikan? Kamu bilang ini kebaikan? Kamu nggak tahu ya, apa yang kamu lakuin ini, itu tuh menyakiti keluarga aku, tahu nggak? Gara-gara kamu, papi aku sekarang jadi kriminal. Dan aku harus menanggung sengsara dan malu. Aku tahu, ini teh nyakitin banget buat kamu. Tapi aku juga nggak bisa pura-pura seakan-akan teh nggak ada apa-apa. Coba sekarang, bisa nggak kamu bayangin hidup tanpa Bang Deden? Bisa nggak? Pes, pagi Bom. Kemana, Le? Biasa balik ke kosan. Kangen gue sama kamu kodok. Iya. Oh iya, Bang Ibom sekarang udah gak kenapa-napa kan? Alhamdulillah, Le. Aman. Gue udah sehat. Cuman pala gue doang nyut-nyutan. Wah, itu harus dibawa ke klinik. Saya bantuin, mau? Nggak usah. Pusing pala gue, Le. Gue tuh barusan habis dapat perintah buat ngelarang lu biar gak masuk kampung kodok ini lagi. Padahal nih, lu udah gue anggap temen deket gue. Tapi sisi lain, gue juga linmas. Enggak. Bentar. Ngelarang gue masuk kampung kodok? Atas dasar apa nih saya dilarang masuk ke kampung kodok? Saya kan gak ngelakuin apa-apa. Nggak ada ngelakuin kesalahan apa-apa. Ya, lu pakai nanya. Lu lagi ngapain, menghujat bikin video orang lagi syuting-syutingan kayak gitu. Mereka jadi pada marah, tau gak lu? Bang, gue jelasin ya. Video itu editan, Bang. Editan AI. Itu dilakukan oknum yang sengaja menjatuhkan nama baik gua. Bang, zaman sekarang lagi marah kali, Bang. Fake, Bang. Percuma, Le. Udah gak ada yang percaya sama lu. Udah mendingan sekarang nih, lu balik kanan aja dari kampung ini. Gua gak mau kampung ini rusuh lagi. Bang, itu gua difitnah, Bang. Video itu diedit. Ada orang yang sengaja nge-framingin jelek tentang gua. Kan lo teman gua, Bang. Masa lo gampang tergiring opini begitu, Bang? Gimana sih? Kayak nggak punya pendirian aja. Lah, lu malah ngehina gua sekarang. Le, asal lo tahu, tuh video udah viral, tau nggak? Udah, sekarang gua nggak bisa ngebelain lo lagi ya. Untuk kali ini fix, lo mendingan pergi dari kampung kodok ini. Papi kamu teh udah keterlaluan, Neng. Udah fatal. Apa kamu bilang? Cewek kayak kamu tuh emang gak bisa dikasih hati, Alis. Rasain ini. Astagfirullahaladzim. Kamu teh kenapa selalu kasar sama saya? Selalu jahat sama saya? Kenapa sih? Kamu tuh selalu selamat terus. Coba aja kamu kemarin tuh gak usah bangun lagi. Biar kamu pergi selamanya. Neng, kenapa kamu teh jadi kayak gini? Mana nenek yang dulu selalu bareng, selalu kompak? Mana tuh nenek yang dulu teh? Si Leo kemana sih, kok belum nyampe-nyampe? Wih, itu si Nancy sama si Lilis. Waduh, bahaya ini kalau si Lilis kenapa-napa. Stop!
Nggak usah bahas-bahas masa lalu ya. Kamu tahu kan, aku dari dulu tuh gak suka sama kamu. Stop. Stop. Neng, lu doyan banget ya nyiksa orang ya. Lu dasar cewek aneh lu. Hah? Salah kamu sendiri, kenapa kamu muncul? Kamu tahu kan, Lilis itu cuma bawa sial. Lu tuh yang bawa sial tuh. Aneh banget ya. Bang Ali nggak apa-apa kan? Lumayan sih sakit. Tapi Lilis kagak ada apa-apain si Nancy kan? Alhamdulillah Lilis nggak apa-apa Bang Ali. Aduh, sakit lagi. Halo, Cep. Hah? Si Leo sama si Ibu mau berantem? Kere, tobat. Asal lu tahu ya, dari pertama lu masuk kampung ini, lu tuh selalu bikin rusuh, tau gak? Lu jago omongan lu bang, jangan sembarangan. Maksudnya apa lu ngomong begitu? Ya, lu maksudnya apa ngomong gitu? Ya makanya tadi begitu. Udah berhenti, Bang. Lu mas-manasin segala si Leo sih. Tapi kan kemakan omongan orang. Bom, omongan si Leo itu benar. Gue saksinya, karena gue ada video itu. Lu malah kemakan hoax lagi, ah. Gua kasih tahu malu ya. Masalahnya tuh video udah viral, tau gak? Lagian kenapa sih lu berdua pada nggak minta maaf aja? Loh, ngapain gua harus minta maaf sama sesuatu yang nggak gua lakuin? Lagian lu gabungan lo sono sama emak-emak yang gampang kegiring opini publik, gampang kemakan hoax. Bilang aja lo gengsi ya kan, malas minta maaf. Padahal nih, kalau lu minta maaf, klarifikasi lewat video, udah selesai nih masalah, tau nggak? Oh, jadi lu lebih percaya sama orang penyebar hoax dibanding gua sama si Leo? Bom, ingat, waktu lu sakit gara-gara perampok siapa yang ngurusin? Gua sama Leo, inget tuh. Tahu nih, pas teman lagi kesusahan bukannya dibantuin. Pas lo lagi susah, kita ngebantuin lo. Kemana lo? Malah percaya sama hoax lagi lo. Udah bang, ini deh bang, lo mending cabut deh bang. Daripada gue makin puyeng ngeliat lo. Ntar yang ada berantem kita lagi di sini. Ngomong aja keringetan, gimana mau berantem? Kenapa ya Leo nggak pernah cerita soal video itu? Kasihan dia kelihatan tertekan. Aduh, tapi aku juga nggak mungkin kalau aku ke situ buat nanya, karena dia teh pasti punya alasan. Gue masih kesel sama si Ali, Cep. Sabar ya Bang Ibom, coba aja Cecep teh yang nganterin paket Pak Lurah. Cecep teh pasti belain Bang Ibom. Cep, kok gue tiba-tiba merinding ya? Iya lagi Bang Ibom, Cecep juga sama. Cecep teh denger bisikan-bisikan misterius. Lu jangan takutin dah. Bang Ibom, gimana nggak horor? Orang kita teh lewat kontrakannya Mang Deden. Aduh. Iya lagi. Aduh, gue jadi keinget jenazahnya si Susi. Udah gitu ngerampok kan nginep di situ. Oh, Bang Ibom, gimana kalau itu teh rampok lagi? Mending kita cek aja Bang Ibom. Tapi Cep, gue takut Cep. Bang Ibom, Ata, curi setan. Ayah naon? Cep, Bom, kamu teh ngapain teriak-teriak depan rumah orang? Itu ada juri, Bang Deden. Hah? Setan? Aku nggak boleh sembunyi terus. Aku harus ketemu sama Kang Dede. Aku harus minta maaf dan jelasin semuanya. Apa benernya kontrakan saya tuh angker pisan? Kayaknya saya teh harus ngadain pengajian lagi di kontrakan.
Saatnya pagi-pagi kesini. Rina, Lastri. Siapa? Nggak ada orang. Ini. Tapi Alis, kalau dipikir-pikir, di tengah fitnah gue lewat video tersebut, gue ngerasa masih beruntung. Kamu teh gimana sih? Gara-gara video itu viral, pertama kamu jadi di blacklist sama PH-PH. Terus kamu juga sampai mau dituntut sama sutradara. Nah itu gimana? Malah bersyukur. Gini, gue masih beruntung karena Ali berhasil ngebujuk pihak tersebut supaya berhenti menuntut gue. Karena kalau sampai dia menindaklanjutin, wah itu bisa bahaya buat gue, Lis. Pertama, status CEO gue itu bakal terbongkar. Dan otomatis hampir semua orang tahu soal ini. Dan imbasnya apa? Imbasnya ke perusahaan ini bisa-bisa. Iya ya. Kalau sampai kayak gitu teh, mending ngeri pisan. Perusahaan sampai keseret-seret. Makanya. Amit-amit na'udzubillah min dzalik, untung ya. Ya, Lis. Kenapa? Diam gerak dulu. Bulu mata. Kalau kata orang dulu, itu Kangen. ada yang kangen. Tuh, lihat Bang Ibom, gerak bibirnya aja pas pisan. Udahin mereka asli ini videonya. Tega banget orang. Gak nyangka gue ya. Kalian masih aja percaya kayak gituan. Itu tuh palsu, itu editan AI. Editan apaan? Nih, lihat. Ini teh kamu sama Leo udah jelas-jelas. Lu taunya cuma jualan bubur doang si Cep, gaptek. AI itu udah secanggih, jangankan si Leo tuh. Foto lu berdua aja bisa dirubah sama AI. Li, maksud lu apa yang ngina kerjaan si Cecep, hah? Kan udah jelas nih buktinya kuat. Gua sama Cecep udah nonton berulang-ulang kali. Kalau lo nggak percaya, nih, lo puter lagi sendiri. Kalian percaya sama yang gituan? Gua tuh udah kenal lama sama si Leo. Leo kan baik, kalian juga udah kenal si Leo kan? Bang Ali, ini teh bukan masalah kenal baru apa lamanya ya. Kalau salah, salah aja. Terserah lu dah. Untung aja nggak jatuh handphone saya. Kamu tuh mau ganti? Udah Li, kalau lo salah mendingan lo minta maaf aja dah. Ngapain gue minta maaf sama kalian? Justru kalian berdua nih harus minta maaf ke si Leo sama ke gua. Maksud lo apa nunjuk-nunjuk barusan? Ngomongin fisik lo, hah? Gua udah capek dengan kalian tuh. Masih aja percaya main kayak gituan. Gua kasih tau sama lo nih, ikan bawal makannya Uli. Cakep. Lo jual, gua beli. Patatan makan uli, lu tantang gue beli. Ayo maju lu sini lu. Jadi kamu ninggalin Lili sama Kang Deden itu karena kamu ngejar pengen jadi artis. Terus kamu nikah lagi gitu? Iya. Tapi pernikahan aku gagal. Karena suamiku ngelakuin KDRT sama aku. Sabar yo. Aku juga ditinggalin suami aku Wah, nasib kita sama. Tapi kenapa kamu balik ke sini lagi Aku ini kan memang pengen jadi artis, Tri. Tapi aku nggak ada job. Dan aku butuh uang. Jadi terpaksa aku ambil job jadi ekstras, jadi figuran ini.
Dan ternyata lokasinya di sini. Aku selama ini selalu menghindar. Aku nggak mau ketemu sama Kang Deden. Aku salah. Tapi nggak tahu. Kayaknya takdir memang aku harus bertemu sama Kang Deden lagi. Dan setelah aku berpikir lama, aku mau minta maaf sama Kang Deden. Aku mau minta maaf sama Lilis. Walah, bisa gawat iki. Rina balik lagi ke Kang Deden. Aku nggak bisa biarin. Sek. Kamu udah pikir-pikir ndak sih, Rin? Gimana perasaannya Kang Deden sama Lilis kalau kamu sekarang tiba-tiba muncul setelah puluhan tahun kamu ninggalin mereka? Apalagi Lilis Lilis kamu tinggalin dari bayi, dari kecil. Yang ada nanti kamu diusir gimana? Belum lagi Kang Deden itu kan udah bikin kuburan kamu di kampung. Jadi Lilis taunya kamu udah meninggal. Masa iya? Iya, kapan aku bohong habis itu kamu mesti pikirin lagi mental anakmu itu Lilis. Kasian kalau dia tahu ternyata ibunya masih hidup terus ninggalin dia. Iya toh? Selama ini mereka berdua itu sudah bahagia tanpa kamu. Aku tahu, Tri. Aku salah. Tapi nggak tahu kenapa. Tiap aku ngeliat Lilis, aku pengen meluk Lilis. Seburuk aku ini ibu yang melahirkannya. Aku ingin dia panggil mama, bukan panggil tante. Iya, aku paham. Nah, belum apa-apa. Mental kamu aja udah kena loh sekarang. Piye toh? Kamu bisa ngerusak segalanya kalau kamu ketemu mereka. Pokoknya aku akan pastiin kamu gak bisa balik lagi ke pelukannya Kang Deden. Sabar ya Rina, sabar. Biar relax minum kopi. Nah. Nancy, berhenti lu. Nancy, lu jangan kayak semalam lagi gitu si Lilis. Udah lu tobat. Oh, jadi sekarang kamu udah jadi bodyguardnya Lilis? Iya. Lagi nggak usah ngatur aku deh. Lilis tuh emang pantas dikasarin, tau gak? Gua gitu tuh ke lu, gua perhatian sama lu. Jangan sampai sifat iri hati dengki lu pupuk dalam-dalam. Yang ada lu gelap mata. Mau lu tinggal sama PAT sekarang? Gak usah salah ngomong ya, Bang. Mang Ali tuh cuma pendatang baru di sini, jadi nggak tahu apa-apa. Mending Bang Ali diem deh. Lu dikasih tahu sama yang tua, bukannya bersyukur malah kurang aja. Lah, Bang Ali duluan yang nggak sopan sama aku. Justru lu yang gak sopan lu kalau Bang Ali tuh yang udah lu Udah. Mau kemana lu? Sudah. Lagian juga kamu Teli. Ngapain sih Neneng diajakin berantem? Kasihan atuh dia. Dia kan habis kena musibah. Iya, Mang. Tapi udah gituin si Lilis, Mang. Iya, Mamang teh ngerti. Tapi kamu tahu sendiri sifatnya si Neneng. Makin kamu kasih tahu, makin marah, makin nekat. Udahlah, tuh udah ya. Udah. Ya udah nih. Hah? Ali kurang ajar. Dasar tukang ikut campur urusan orang lain. Apa sih? Datang kayak marah-marah. Aku sebel banget sama Bang Ali Onti. Aku baru balik beli makanan, nggak sengaja ketemu dia. Dia pakai nyolok lagi, ngancem-ngancem aku buat nggak gangguin Lilis lagi. Ngeselin banget kan?
Onti kan udah bilang sabar, jangan emosi, buang-buang energi. Kalau aja nggak ada orang kayak dia di dunia ini, aku nggak bakal emosi kayak gini, Onti. Lihat aja mukanya si Ali itu kayak lambe turah. Yo, itu udah dipengaruhi sama si Lilis. Lilis itu luarnya aja soleha, tapi dalamnya kayak ular berbisa. Wes, tenang ada Onti. Nanti tuh ular tak tebas aja palanya. Sudah selesai masalah. Cep. Kok dompetku nggak ada, Cep? Alasan pisan, bilang aja minta ditraktir. Beneran, Cep. Tadi itu dompetku ada di kantong. Nah, apa jangan-jangan ketinggalan di rumah ya? Alah, alasan pisan, polanya teh pakai pola lama. Bilang aja uangnya teh habis ditelep sama istri. Lu mau percaya banget sama gua. Kalian teh bertiga ya naon? Ya saya bertiga teh kompak. Kenapa sekarang dulu kita misah-misah? Males Mang, sama orang yang sudah nggak setia kawan. Lebih percaya hoax daripada temannya sendiri. Nggak usah nyinir-nyinir, kalau berani sini ngomong depan muka langsung. Berantem lagi, ayo. Udah, di sini teh di warung, bukan ring tinju. Lu senggol aja langsung jatuh lu, Bom. Ngomong apa lu? Udah. Gue takut. Kalian mau makan? Mau berantem di luar sana, jangan di sini. Sekarang kalian bertiga teh mau makan atau mau berantem? Makan, Mang. Nah gitu, duduk sana. Duduk. Untung ada Mang Deden kalau nggak. Udah. Dasar si Leo. Kalau udah kepikiran sama si Lilis, lupa semua urusan. Ini kopi sabar gini lagi. Ini kalau gue minum semuanya, 7 malam gue kagak tidur. Bagaimana ngabisinnya ya? Nancy. Apaan? Bisa kali lu nyapa. Gue ini manusia bukan patung, masih ada napas gue. Males banget nyapa situ. Bikin bad mood tau nggak? Yang ada gue tuh yang bad mood. Harusnya pagi-pagi gue itu mendapatkan positive vibe karena ngelihat muka lu tuh jadi negative vibes gue. Ngeselin banget sih. Kalau nggak bisa ngomong baik-baik, nggak usah sok-sokan mau nyapa deh. Udah Nasi lah. Jangan ngomong-ngomong dulu, masih pagi ini. Gue ini ada kopi deh si Leo. Lu mau kagak? Seriusan dari Leo? Iya. Ya udah aku mau deh kalau dari Leo. Tapi inget ya, ini bukan karena situ, tapi karena Leo. Terserah lu dah. Asik, dapat kopi dari Leo. Ini pasti enak banget kalau dikasih Leo. Tuh kan, baunya aja enak banget. Bu. Bu. Iya teh barangnya jatuh. Rina?